Bisa bangun itu alhamdulillah Pak. Bisa bangun itu nikmat Pak. Karena ternyata banyak yang nggak bisa bangun pagi. Bahkan banyak juga yang nggak bangun lagi. Nah, jadi bisa bangun itu alhamdulillah. Makanya Rasulullah diantaranya mengajarkan kepada kita satu doa ketika kita bangun tidur. Apa doanya Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah ahyana, menghidupkan kami. Asal katanya dari hayya, hidup. Kalau ahya itu menghidupkan, kalau hayya itu hidup, kalau ahya itu menghidupkan. Jadi Allah itu menghidupkan kita kembali ba'da ma amatana, setelah mematikan kami. Jadi kita teh sudah bangkit dari mati ini teh Pak. Namanya orang mati nggak kerasa semuanya kan, tapi nanti beda mati di akhirat mah justru sebenarnya kerasa. Alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan syukur yang kita awali dengan memuji Allah, alhamdulillah, dengan hati yang ridho menerima setiap ketentuan Allah dan menggunakan sebaik-baiknya untuk di jalan Allah setiap nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan terus kenikmatan demi kenikmatannya kepada kita semua. Hari ini kita masih Allah izinkan untuk duduk di sini juga itu nikmat. Karena yang nggak bisa duduk hari ini juga banyak. Duduk teh paragel gitunya. Nah, itu bisa Allah dudukkan di sini juga nikmat. Karena yang pendukung Arsenal ketiduran, sudah mah ketiduran ngantuk, Arsenalnya kalah deh. Jadi gagal deh juara IPL teh. Cuma kanggo bapak-bapak Bu, punten. Hari ini kita akan ngobrol, akan berbicara tentang satu ayat di surah terpanjang dan ayatnya juga terpanjang. Nggak ada ayat lain lagi yang panjangnya seperti ayat ini. Ternyata di Quran Pak, ayat yang paling panjang teh tentang piutang ternyata. Jadi hutang teh dibahas panjang lebar. Nah, jadi kalau kita buat petanya nih tentang harta di Quran nih, urutan seruannya, pertama kita disuruh menginfakkan. Menginfakkannya dengan tidak boleh menyakiti, dengan memberikan yang terbaik. Dan tidak boleh kita melakukan dengan harta itu untuk mencari keuntungan sendiri dengan menyulitkan orang lain dengan transaksi riba gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Dan sekarang itu masih tentang harta. Tapi kali ini kaitannya dengan hutang piutang. Ayatnya panjang sekali sampai satu halaman. Jadi kalau saya tadi baca Abasa dari awal sampai akhir itu satu halaman, itu 42 ayat. Tapi ini satu halaman dia sendiri aja nih. Dan urusannya urusan hutang. Kenapa urusan hutang? Nah ini Pak. Karena urusan hutang itu didominasi urusan antara manusia dengan manusia. Dan memang Pak, urusan dengan sesama manusia itu biasanya justru lebih jelimet gitu. Orang Jawa bilang lebih jelimet. Kita sama Allah punya dosa, kita beristighfar, kita sesali, kita perbaiki, selesai, tak kudu panjang-panjang. Tapi urusan dengan sesama manusia, panjang sekali urusannya. Sampai-sampai urusan sesama manusia ini bisa menjadi penghalang taubat kita kepada Allah ketika ada dosa dengan sesama manusia. Bahkan orang yang syahid itu tertunda
karena urusan piutang. Cuman masalahnya kita teh suka menganggap ringan urusan hutang. Nah, urusan hutang teh kita teh suka tidak ya kurang berhati-hati lah. Kalaupun tidak disebut menyepelekan, tapi kurang hati-hati. Dengan mudah kita berhutang tanpa ada bukti-bukti, saksi-saksi. Nah, di sini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan piutang itu sebaiknya seperti apa. Nanti saya, karena ini ayatnya panjang, kalau udah selesai pokoknya sampai nit-nit ya. Kalau udah nit-nit udah selesai dulu karena khawatir terlalu panjang. Mudah-mudahan bisa diringkas jadi sebelum nit-nit sudah selesai. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'an fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumil falyumlil waliyyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulain farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba asy-syuhada'u idza ma du'u wa la tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalihi dzalikum aqsatu 'indallah wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaykum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibu wa la shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Kalau Bapak Ibu masih ingat kajian beberapa minggu yang lalu dengan Ustadz Anwar Nur Yamin, ketika beliau menceritakan tentang siapa? Muhammad Nasir, di mana beliau meyakini wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarimu. Ayatnya ternyata ini Pak, di ujung. Nah, jadi takwa itu tidak hanya menjadi jalan keluar, ternyata juga takwa itu menjadi jalan mudah untuk mendapatkan ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, jika kamu melakukan piutang dalam waktu tertentu, begitu ringkasnya karena ayatnya panjang Pak. Faktubuh. Ayat ini kata Abdullah bin Abbas ini terkait, kalau dalam bahasa ekonomi katanya, karena saya bukan ekonom, itu apa yang disebut dengan hari ini tuh akad salam. Akad salam. Dulu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, orang Madinah itu terbiasa melakukan akad salam, tapi tidak mencatatnya. Apa itu akad salam? Nah ini. Jadi secara garis besar jual beli itu ada dua Pak. Ada jual beli tunai, ada jual beli non tunai gitulah, dengan cara berhutang. Tapi beda hutangnya kita hari ini dengan akad yang disebutkan dalam ayat ini. Kalau hari ini kita beli, barangnya ada,
bayarnya kita cicil. Nah, atau ada barang baru kita bayar itu. Nah, yang terjadi di masa Rasulullah ketika itu sebaliknya, Pak. Jadi orang yang melakukan akad jual beli itu adalah justru uangnya yang cash. Uangnya dibayar terlebih dahulu. Setelah uangnya dibayar, nah mereka dengan akad salam ini melakukan perjanjian. Uangnya dibayar tunai, kemudian barang akan tersedia dalam waktu tertentu. Nah, ini dulu dilakukan untuk akad pertanian dan buah-buahan. Jadi bayar sekian, harganya sekian, tapi kata Rasulullah harus jelas takarannya, jelas timbangannya, dan jelas kualitasnya. Jadi kalau kita berjualan dengan akad ini harus jelas spesifikasi barangnya. Ini kan kemarin baru habis lebaran nih, pasti pada beli baju lebaran nih. Nah, bajunya dengan bahan A, itu kan disebutkan lagi barang A-nya itu enak, adem, cocok buat di daerah panas, gitu kan? Gitu. Jadi jelas, ukurannya jelas. Kalau waktu dulu melakukan jual beli itu kan bukan dengan ditimbang sebagian itu, tapi dengan misalnya dengan keranjang. Makanya kan zakat juga patokannya syok, gitu kan, dengan sak itu. Nah, ketika itu justru barang itu datang belakangan, Pak. Dan hari ini juga saya menemukan beberapa ada transaksi seperti itu. PO barang dilunasi tanggal sekian, barang tersedia tanggal sekian. Nah, itu dulu yang disebut dengan akad piutang. Masyarakat Madinah dulu melakukan akad seperti ini. Jadi barangnya sudah belum ada, tapi sudah dibayar. Keuntungannya apa, Pak? Keuntungannya bagi produsen atau pengusaha, mereka dapat modal, Pak. Modal segar. Bagi pembeli, apa keuntungannya? Menghindari fluktuasi, Pak. Fluktuasi harga. Jadi dengan kita sudah melakukan transaksi, si produsen dapat modal untuk melakukan usahanya, dan kita juga sebagai pembeli dapat kepastian harga dan adanya barang. Nih, Pak RW kan kemarin sama jalan-jalan sama saya ke Pekanbaru. Nah, itu salah satu bentuk akad salam tuh, Pak. Kita berangkat naik pesawat tanggal sekian, belum dapat kan, biasanya belum dapat kan, tapi kita sudah bayar dulu tunai, dan itu kita lakukan jauh-jauh hari. Supaya apa? Pengusaha jelas, mereka sudah dapat jelas nih penumpangnya sekian. Bagi konsumen sudah dapat kepastian kalau kita akan mendapatkan slot itu, penerbangan itu, dan harganya tidak terlalu mahal. Coba Pak bayangin, kemarin tiket pesawat Jakarta Pekanbaru nyampe harga 10 juta, padahal di hari-hari biasa cuman kata orang Padang 900. Cuman 900.000. Begitu lebaran harganya melambung sampai 10 juta. Coba bayangkan. Nah, 10 kali lipat. Nah, jadi dengan adanya seperti ini, pembeli, konsumen itu diuntungkan karena dia jelas dapat tiket. Kemarin pas saya sampai ke Pekanbaru ngobrol, ada teman yang terjebak di Soekarno-Hatta sudah 2 hari belum bisa pulang karena dia nggak prepare tiket sebelumnya. Jadi ada teman, orang tuanya orang Arab tapi posisinya masih WNA, mau lakukan perpanjangan visa ke Jakarta, mendadak terbang. Berangkat ke Jakarta dapat tiket, Pak. Begitu mau ke Pekanbaru lagi, 2 hari nunggu di Soekarno-Hatta. Bayangin itu.
Nah, seperti itu. Jadi kedua belah pihak diuntungkan, kedua belah pihak diuntungkan. Jadi akad salam itu awalnya dulu seperti itu. Nah, ini ayat ini turun untuk itu. Tapi ulama tafsir menyebutkan al-ibratu, ya namanya ibrat, pelajaran fi umumil lafaz la bi khususi sabab, bukan karena sebab itu. Ayat ini berlaku juga secara umum karena teksnya juga, kalimatnya juga tentang piutang. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal kalau kita melakukan piutang dengan cara tidak tunai? Maka kata Allah, faktubuh, maka tulislah. Maka tulislah. Ini poin tulislah ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini sudah jadi masalah, Pak. Apalagi pertemanan, pinjam uang. Kata yang minjemin uang, tulis ya. Dibilang tulis ya sama yang mau minjemin uang, yang mengutang ini ngambek, nggak percaya sama saya. Sudah berapa lama kita berteman? Oh, gitu kan? Jadi sehingga orang yang mau minjami pun kemudian jadi nggak enak. Nggak usah lah, bisi tersinggung. Nah, gitu ya, bisi tersinggung. Padahal inilah sebenarnya kenapa kita harus mencatat hutang piutang, Pak. Allah mensyariatkan mencatat piutang ini, salah satunya adalah justru bentuk preventif untuk menjaga jangan sampai ada pihak yang terzolimi, jangan sampai ada terjadi perselisihan antara sesama manusia. Kenapa, Pak? Coba lihat hari ini, Pak. Nu nagih sareng nu ditagih galakan mana, Pak? Galakan nu ditagih. Ya. Padahal yang punya kewajiban siapa? Yang punya kewajiban itu kan orang yang berhutang untuk membayar. Ini begitu ditagih, justru yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Nah, dengan dicatat ini harapannya adalah karena manusia itu memang suka lupa. Apalagi di surah Al-Mutaffifin itu jelas, Pak. Orang itu kalau dia beli, timbangannya pengen dilebihkan. Tapi kalau dia jualan, bawaannya teh pengen murah-murahin. Orang berhutang tuh juga kayak gitu, Pak. Pengennya tuh tar dulu. Jadi giliran dia yang menghutangi, dibayarnya pengen cepat. Tapi kalau dia berhutang, pengennya bayarnya teh akhirlah. Nah, dengan dicatat ini kedua belah pihak punya bukti dan punya catatan bahwa yang berkewajiban harus membayar tanggal sekian, bukti hutangnya ini sekian. Nah, itu dengan bukti itu kedua belah pihak itu akan terjaga dari kemungkinan perselisihan. Meskipun manusia kalau hatinya sudah kotor, maka ada caranya untuk menghindari. Nah, tapi inilah paling tidak yang disyariatkan bahwa ketika kita melakukan piutang, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara mencatat. Nah, menarik, Pak, kalimat berikutnya. Wal yaktub. Nah, ternyata yang disuruh mencatat itu bukan A hutang si B, terus A nyatat, B nyatat, bukan, Pak. Ternyata pihak ketiga. Mungkin kalau bahasa modernnya berakad di depan notaris itu kali ya. Nah, karena di sini wal yaktub itu siwat fi'il mudhari kalau dalam bahasa Arab, berarti orang ketiga. Wal yaktub bainakum, dan hendaklah dia yang mencatat di antara kamu. Di antara kamu berarti orang yang berhutang dan yang memberi hutang. Wal yaktub bainakum katibum bil adl,
mencatatnya dengan adil, dengan jujur, dengan fair. Jangan sampai karena yang berhutang ini lagi butuh misalnya teh, karena pasti yang memberi hutang berarti posisinya lebih kuat. Nah, posisi lemah ini jangan membuat pencatat itu kemudian berbuat tidak adil. Menariknya adalah ketika Allah meletakkan kalimat berikutnya kan, wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah, dan janganlah yang mencatat itu enggan untuk mencatat seperti yang telah diajarkan oleh Allah. Ulama sampai membahas seperti ini, Pak. Allah meletakkan kata adil sebelum kalimat seperti yang diajarkan oleh Allah. Jadi salah satu pelajarannya katanya, Pak, orang itu walaupun dia belum tahu, tapi kalau dia dalam hatinya ada keinginan untuk adil, untuk tidak salah, maka dia akan mencari tahu. Akan mencari tahu sesuatu yang akan dia lakukan tindakan. Kenapa? Karena khawatir salah. Jadi kalau orang pengen nggak salah dalam bertindak, itu biasanya mencari tahu. Tapi yang harus muncul dulu adalah keinginan untuk tidak berbuat salah. Mau jalan ke Jakarta. Kalau orang yang dari awal berpikir gimana nih biar ke Jakarta ini perjalanannya tidak salah jalan dan waktunya efektif, maka dia akan mencari dulu data perjalanan ke Jakarta. Tapi kalau memang orang dasarnya memang udah we jalan dulu lah kumangke we. Jalan we. Nggak nyasar alhamdulillah, nyasar aku kumangke we. Tapi kalau orang sedari awal tuh dalam hatinya tuh sudah pengen lurus, sudah jangan sampai salah, maka dia kemudian akan mempelajari sesuatu yang akan dia lakukan terlebih dahulu. Ini kalau kita nanya sama orang, ada orang yang ditanya teh gini, oh tentang itu ya, nantilah coba saya cek dulu, saya pastikan dulu ya. Itu teh bukan berarti nggak tahu, Pak. Tapi karena dia nggak mau salah, sehingga apa yang akan dia sampaikan itu dia pastikan dulu kebenarannya, baru kemudian dia sampaikan. Beda kalau orang yang suka menggampangkan urusan, itu mah tinggal gini weh, nanti ini kamu ke situ udah gitu nih. Ternyata pas sampai sana, oh nggak gitu. Nah, jadi bahwa keinginan untuk berbuat adil itu membuat orang jadi lebih berhati-hati dan mempelajari dulu apa yang akan dia lakukan. Apa yang diajarkan oleh Allah? Nah, satu, bahwa orang yang berhutang, bahwa apabila akan terjadi transaksi hutang piutang, satu, harus ditulis. Kedua, tidak hanya ditulis, tapi harus ada saksi. Saksinya nggak cuma satu, saksinya adalah rajulain. Dua orang laki-laki. Kalau nggak ada dua orang laki-laki gimana? Bisa satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Supaya apa? Supaya kalau salah satu di antara dua perempuan itu, ini kan kesaksian nih, saksinya seharusnya dua orang laki-laki, terus nggak ada dua orang laki-laki, saksinya satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Jadi yang saling mengingatkan tuh yang mana? Dua orang perempuan ini menjadi saling mengingatkan
tentang apa yang dia saksikan. Kalau kata Imam Qurtubi, ini bukan berarti untuk merendahkan perempuan, bukan. Karena memang urusan seperti ini nih mestinya dilakukan oleh laki-laki, sehingga yang mahir, yang sangat tahu tentang urusan kayak begini itu mestinya adalah laki-laki. Karena perempuan itu wilayahnya berbeda, diciptakan oleh Allah itu. Sehingga ketika harus masuk wilayah ini, maka ini bukan wilayah yang seharusnya dijalani oleh perempuan. Sehingga kesaksiannya dianggap setengah dari laki-laki. Fatudzakkira ihdahumal ukhra, sehingga kalau seandainya satu di antara mereka itu lupa, maka mereka saling mengingatkan. Kalau dalam riwayat lain bacanya ada yang fatudzakkira, tudzakkira, ada yang bacanya seperti itu. Yang pertama dicatat, yang kedua adanya saksi, dan saksinya adalah 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka 1 laki-laki dan 2 perempuan, dan seperti itu. Bahwa ketika dalam proses mencatat itu, maka orang yang berhutanglah yang menyebutkan si A hutang ke B, yang harus menyebutkan kepada penulis untuk ditulis yang berhutang atau yang menghutangi yang berhutang. Karena kenapa? Nanti kalau terjadi pengingkaran itu si penulis bisa mengingatkan, loh kan dulu kamu yang menyebutkannya juga. Jadi sekaligus sebagai bentuk pengakuan dari orang yang berhutang. Nih tentang pengingkaran itu ternyata sejak dulu itu sudah ada. Ini kata Rasulullah dulu ketika Nabi Adam diciptakan, kan terus diusap gitu, dalam sebuah hadis diusap punggungnya Nabi Adam, kemudian terlihatlah oleh Nabi Adam nanti keturunannya sekian, siapa saja, kayak gitu kan. Tiba-tiba di antara keturunan Nabi Adam itu ada terlihat yang bercahaya oleh Nabi Adam. Lalu Adam bertanya, siapakah itu? Itu adalah Daud, cucumu. Umurnya berapa? Umurnya 60 tahun. Kata Nabi Adam, perpanjang umurnya. Oh, tidak bisa, kecuali mau diambilkan dari jatah umurmu. Jatah Nabi Adam 1000 tahun. Ya udah, diambil jatah Nabi Adam 40 tahun, sehingga umur Nabi Daud itu kemudian dijatahkan menjadi 100 tahun. Begitu malaikat pencabut nyawa datang, Nabi Adam protes, loh kan jatah saya masih ada 40 tahun lagi. Kata malaikat, bukannya sudah kamu berikan kepada cucumu Daud untuk itu? Enggak. Ketika terjadi pengingkaran seperti itu, maka kemudian dikeluarkanlah catatan kitab tentang bahwa dulu ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian diusap kepalanya, kepala punggungnya, dan terlihatlah kemudian siapa keturunannya dan semuanya jumlahnya. Lalu Nabi Adam memberikan jatah umurnya 40 tahun kepada Nabi Daud. Ini Pak, di depan Allah saja manusia saja sudah punya sifat pengingkaran. Gitu. Jadi dengan dicatat itu, maka Nabi Adam tidak bisa mengelak. Nah, yang mengimlakkan itu, yang mendiktekan itu adalah orang yang berhutang. Supaya apa? Supaya nanti dia tidak ada alasan lagi untuk menghindar. Dia kok yang nyebutin sendiri, dia yang nyebutin dulu, makanya
ditulis. Sekarang dia yang mau, nah seperti itu. Nah, gimana nih kalau ternyata yang berhutang itu, mohon maaf, di situ disebutkan safihan, au dhaifan, au la yastati'u ayyumil, atau tidak bisa mengimlakkan, entah berbagai karena tidak paham urusan seperti itu, atau karena misalnya mohon maaf tidak bisa berbicara. Lalu gimana? Maka yang mengimlakkan, yang mendiktekan adalah walinya, dan walinya juga mendiktekannya, kata Allah lagi-lagi diulang, bil adl, dengan jujur. Jangan sampai ada yang terzalimi, baik orang yang berhutang maupun yang berhutang. Karena dalam bahasa Arab itu hak dan kewajiban itu bahasanya beda. Bahasanya sama. Apa? Hak. Hak dia bahasa Qur'annya hak juga. Kewajiban dia bahasa Qur'annya juga hak. Makanya perintah puasa kan kutiba alaikumus siyam. Azab alaikum, surga lakum. Nah, bedanya adalah pada kalimat sebelumnya. Kalau kalimat sebelumnya lam, maka berarti itu adalah apa yang menjadi haknya. Kalau kalimat sebelumnya ala, berarti itu adalah kewajiban. Karena lahum berarti sesuatu yang memang harus dia dapatkan, sesuatu yang harus dia miliki. Sedangkan ala berarti apa yang harus dia tunaikan. Makanya di situ menggunakan kata ala. Nah, jadi kalau misalnya yang berhutang itu punya keterbatasan untuk mendiktekan, maka yang mendiktekannya adalah walinya. Dan pencatat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh enggan, tidak boleh bosan untuk mencatatkan piutang, baik saghiran au kabiran, baik hutangnya itu kecil maupun besar. Nah, ini lagi-lagi Pak, dalam kehidupan kita biasanya yang dicatatnya yang besar-besar aja Pak ya. Sakitu mah tenan naon lah. Sakitu mah tenan naon. Ais tenan naon ke bakal diridokeun mah. Itunya. Karena jangan salah, yang namanya hutang itu, hak Adam itu akan dibawa sampai ke akhirat. Jadi jangan sampai, makanya salah satu Rasulullah sebelum menyolatkan jenazah itu ditanya dulu kan, siapa yang akan menanggung piutang orang ini. Setelah ada yang menanggung, akan ditanggung sama si fulan, baru kemudian Rasulullah menyolatkan jenazah. Itu sebegitunya Islam itu memperhatikan. Karena lagi-lagi mohon maaf, saya mengulang-ulang kalimat ini, jangan sampai ada yang terzolimi dalam interaksi sesama manusia. Nah, mencatat nggak boleh enggan, nggak boleh bosan, kecil maupun besar harus dicatat. Jadi tugas pencatat ini ternyata tidak ringan. Dia mencatatnya harus dengan adil, harus dengan sesuai yang diajarkan oleh Allah. Apa yang diajarkan oleh Allah yaitu ada saksi dan lain sebagainya, dan semuanya tadi itu. Nah, bagi saksi tidak boleh enggan untuk memberikan kesaksiannya. Ketika dia sudah siap untuk menjadi saksi, maka ketika suatu saat harus diminta kesaksiannya, saksi tidak boleh menolak.
Jadi Masya Allah, kita itu banyak menyepelekan hal-hal yang menurut kita kecil, padahal dalam agama itu menjadi perhatian. Saksi, ente lah tangan asap, anu penting tanda tangan weh, nu penting tanda tangan weh. Tidak, padahal saksi itu akan menjadi penguat, dan saksi itu pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. Jadi saksi itu juga harus adil, harus adil. Gak boleh asal nu penting tanda tangan wungkul, iya tenang wae gitu, udah mau naon. Gak boleh gitu. Jadi saksi itu harus dengan sepenuh kesungguhan bahwa dia menjadi saksi, dan ketika kesaksian yang diperlukan diminta, dia tidak boleh menolak. Dan syarat menjadi saksi itu adalah orang yang diridhoi oleh kedua belah pihak. Jadi ternyata di sini kalau misalnya dua belah pihak itu ada yang tidak ridho bahasanya dengan saksi, dia boleh menolak. Nggak mau disaksikan itu, nggak mau. Karena tadi Pak, semuanya itu harus dengan satu titik yang sama, apa? Adil, baik pencatatnya maupun saksi. Di sini dibahasnya memang tentang kaitannya piutang, tapi ternyata ulama membahas secara umum bahwa yang menjadi saksi adalah harus orang yang adil. Dan ketika dia diminta kesaksiannya, dia tidak boleh menolak. Kata Allah, "Dzalikum aqsatu 'indallah wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tartabu." Karena yang demikian itu tadi, yang mencatat, kemudian mempersaksikan, kemudian dan yang lain-lain tadi itu lebih dekat dengan keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan manusia dari keraguan. Menjauhkan manusia Allah tartabu, supaya jangan ragu-ragu. Nyatanya hari teh nyatanya sabarahannya hari teh nambut nantinya hilang deui nambut nanti. Karena kalau nggak dicatat, ingatan orang yang berhutang dengan yang berhutang teh suka lupa, suka beda. Asa 150 cek nu hutang, kata yang berhutang 150 apa 250 ya? Pokoknya aya 50 kan duka 100, duka 200. Nah itu teh ingatannya suka beda, orang yang memberi hutang dan yang berhutang teh. Kalau yang berhutang biasanya ingatnya yang berapa? 150. Yang memberi hutang ingatnya yang 250. Jadi dicatat itu seperti itu. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, kecuali transaksi yang hadir. Transaksi yang hadir, bahasa Qurannya transaksi yang hadir, tunai. Ada yang bertransaksi, barang yang ditransaksikannya ada, dibayar seketika itu. Nah, itu tidak perlu dengan tadi, tidak perlu dicatat, tidak perlu itu pun dalam transaksi hari ini kita masih diberi apa Pak? Kwitansi kan? Kwitansi. Jadi kwitansi itu Pak, itu teh ajaran Islam Pak. Karena dengan dicatat tadi kan, dicatat. Oh benar sudah dibayar. Oh benar sudah dibayar. Dulu saya punya pengalaman periksa gigi di dokter gigi tentunya. Begitu sudah selesai, sudah bayar, saya pulang. Malamnya saya ditelepon, Pak, Bapak tadi yang periksa gigi ke dokter ini jam sekian ya? Oh iya, kata saya teh.
Bapak ternyata bayarannya salah katanya. Loh, kok bisa salah? Kan saya bayar sesuai dengan yang disebutkan oleh kasir. Iya Pak, kasirnya salah menghitung. Nah, ternyata apa? Nah, itu perlunya ternyata ada catatan, ada dokumen. Kalau hari ini mah ada dokumen. Ternyata apa? Ada tindakan yang belum tercatat oleh kasir. Oh ini Pak, Bapak tadi tindakannya ini bukan? Ya, ini Pak yang tertulis baru tindakan ini sama ini. Makanya waktu itu saya sempat senang dulu sebenarnya. Kok murah kali ya? Biasanya ke dokter gigi sekian, ini kok cuma sekian ya? Gitu. Ternyata malam-malamnya ditelepon seperti itu. Jadi gimana nih Bu, kata saya, kalau Bapak mau menyelesaikan malam ini, saya tunggu sampai jam 8 malam. Jam 8 malam, waktu itu jam setengah 8, saya harus cari ojek dan sebagainya. Nah, tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Nah itu karena ada catatan. Kalau nggak ada catatan, mereka juga bingung mau nagih ke saya. Dan kwitansinya udah jelas, udah diterima. Tapi karena ada catatan tadi, oh ternyata ada tindakan yang belum yang tercatat. Jadi perlu catatan. Jadi tidak kemudian timbul prasangka, tidak mungkin kemudian muncul praduga yang tidak. Tuh sudah dikutip. Tapi insya Allah karena sedikit lagi, ini mohon izin sedikit lagi. Nah, bagaimana hukum mencatat seperti ini? Beberapa ulama menyebutkan bahwa hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Mengingat apa? Karena ada ayat berikutnya, wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Kalau kamu tidak melakukan itu, maka sungguh itu adalah tindakan yang fasik. Tindakan yang fasik. Tapi ada yang menyebutkan ini hanya sekedar anjuran. Kenapa? Karena pada ayat berikutnya Allah menyebutkan fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Kalau di antara mereka yang bertransaksi itu saling percaya, maka enggak apa-apa. Tapi tetap ujungnya wal yattaqillah rabbah. Akan tetapi takutlah kepada Allah. Karena dengan takut kepada Allah, bahwa semuanya itu diketahui oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan. Tadi ayatnya alimat nafsum ma ahdarat, atau dalam surat yang lain alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, bahwa di akhirat nanti Allah tahu semua yang kalian kerjakan, yang telah lalu, yang tersembunyi, semuanya Allah akan tahu. Jadi boleh tidak mencatat, sifatnya hanya anjuran ketika memang saling percaya. Tapi catatannya adalah wal yattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah, karena takwa itulah jadi benteng. Orang itu kenapa melakukan kebaikan? Karena dia yakin dengan balasan Allah. Kenapa dia tidak melakukan maksiat? Karena dia yakin itu juga pasti akan dibalas oleh Allah. Jadi keyakinan setiap yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah, diketahui dan dibalas oleh Allah, itu akan membuat kita menjadi bisa membatasi, bisa menyemangati untuk melakukan kebaikan, dan menjaga kita dari melakukan keburukan. Takwa adalah kata kunci yang sering diingatkan oleh para khatib di hari Jumat, dan memang ternyata takwa itu adalah kunci keselamatan kita dunia dan akhirat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Nah, takutlah kepada Allah dalam melakukan apapun, takut kepada Allah, maka Allah nanti akan dengan caranya memberikan
memberikan petunjuk dan ilmunya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah itu maha mengetahui bikulli syai'. Syai' itu mengetahui segala sesuatu, tapi biasanya syai' itu digunakan untuk menekan sekecil apapun. Syai', nah, apa sih? Syai' bukan hanya sekedar sesuatu, tapi sesuatu yang kecil. Allah itu maha mengetahui sesuatu yang kecil sekalipun. Allah itu maha tahu. Allah bikulli syai'in alim. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya pasti banyak kekurangan di sana sini. Ayat ini cukup panjang sehingga kalau untuk dibahas secara komprehensif, secara detail tentu memang perlu waktu yang panjang. Tapi di antara pelajaran yang paling penting adalah bahwa apapun yang Allah syariatkan kepada kita, sesungguhnya itu adalah untuk menjaga diri kita. Kebaikannya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Tidaklah Allah membebani sesuatu syariat kecuali syariat itu baik untuk kehidupan manusia. Kalau kita mau mempelajari apa hikmah, kebaikan apa di sebalik syariat tersebut. Kenapa kudu hese-hesenya tuh? Karena di akhir nanti jangan sampai terjadi permusuhan di antara sesama manusia. Yang kalau sudah terjadi permusuhan sesama manusia, urusannya tidak bisa selesai hanya di dunia. Dulu ada cerita sebagai penutup di zaman Bani Israel. Ada orang yang meminjam uang 1000 dinar. Ini disebutkan ternyata. Dulu saya kira ini cuma cerita-cerita. Ternyata ulama tafsir menceritakan itu. Minjem uang 1000 dinar. Kata yang meminjemin, bawalah saksi. Dia jawab, kafa billahi syahidan. Cukup Allah sebagai saksi. Bawalah jaminan. Kata yang memberi hutang. Dia jawab, kafa billahi kafila. Cukuplah Allah sebagai kafa billahi kafila. Cukuplah Allah sebagai penjamin. Singkat cerita, dipinjeminlah uang 1000 dinar. Kemudian dia pergi ke satu pulau. Ketika sudah sampai saatnya dia harus membayar hutang, dia ingat bahwa dia punya janji harus membayar hutang. Tapi dia ketika itu mencari perahu untuk menuju ke tempat orang yang memberi hutang itu, ditunggu-tunggu gak dapat. Akhirnya dia ambil satu kayu, lalu dibelah, lalu uang dimasukin uang dinar di situ, 1000 dinar sejumlah yang dia hutang. Lalu dia bilang begini, ya Allah, dulu aku pernah berhutang. Dia minta saksi dan aku mencukupkan engkaulah sebagai saksi. Dia meminta jaminan dan aku mengatakan cukuplah Allah sebagai penjaminnya, bahwa engkau jika hari ini aku hendak membayar hutang, dan kurang lebihnya ya kalimatnya, dan dulu aku sudah menjaminkan engkau, maka hari ini aku hendak berhutang, maka sampaikanlah. Maka dihanyutkan kayu itu. Maka dengan izin Allah, ketika orang yang mau berhutang, lupa kan? Orang yang berhutang, orang yang dihutang mah ingat oh tanggal sekian, ditunggu teh di pinggir laut teh. Mana can aya perahu dongkap? Padahal sauna barinya naur hari ini. Ternyata ditunggu perahu nggak datang. Pas dia ngelihat ternyata ada kayu. Lalu dia ambil, dibawa pulang. Setelah dia belah, kalau petani kan gitu, dia belah untuk jadikan kayu bakar. Ternyata dilihat di dalamnya ada uang 1000 dinar. Terus apakah yang menghutang? Kan saya sudah mengirimkan. Enggak. Ternyata ketika suatu saat dia mendapatkan perahu, dia pun datang dengan 1000 dinarnya. Akan tapi inilah menariknya, orang yang memberi hutang itu bertanya, dulu kamu berjanji tanggal sekian, dan kemarin saya menemukan kayu dengan isi ini, apakah kau yang membayar hutang? Nah ini karena dua-duanya saling amanah. Coba kalau nggak amanah, tadi yang menemukan
kayu isinya 1.000 dinar. Luka dah saya mah nemu kayu gitu. Atau sebaliknya, orang yang berhutang tidak amanah. Bahkan saya yang penting sudah mengirimkan uang itu, banyak kan saya kudu rugi, kudu bayar jadi 2.000 dinar. Itulah terkadang memang amanah itu menuntut pengorbanan, tapi yakinlah semua itu adalah syariat yang baik, dan insya Allah kebaikannya tidak hanya di dunia tapi di akhirat nanti. Karena dengan demikian pasti akan muncul rasa percaya. Wallahu a'lam. Bapak Ibu kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Surah Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu ada 11 sudah selesai. Kalau keseluruhannya 89 masih ada 80 lagi. Nanti kita pindah ke surah Ali Imran insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.